Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Apa kabar Bu Fitri? Eh, Sepertinya agak lemas. agak kurang baik, tapi harus tetap baik, Bu Ade. Oke. Sehat tak Bu? Bismillah sehat. Baik. Eh, Kira-kira dari percakapan hari ini, apa sih tujuan utama yang ingin Bu Fitri capai? Percakapannya yang ingin dicapai, saya tuh bingung, Bu Ade. Eh, dengan menghadapi anak-anak yang saat ini dibilang generasi stroberi ya, Gen Z ya. Itu kan saya saya tuh pengen membuat suasana kelas yang nyaman, yang asik. Itu kira-kira Bu Adi bisa kasih saya gambaran terkait tentang strategi pembelajaran yang Gimana Bu Marni? menyenangkan, yang asik sehingga anak tetap enjoy, tetap nyaman di kelas. Oh ya. Oh iya, coba Jadi ya. Bu Fitri ingin mendapatkan referensi ya tentang strategi pembelajaran supaya anak-anak ini tertarik gitu ya. Betul Bu Ade. Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih Bu kok tujuan ini penting untuk Bu Coba Fitri Bu Mina saat ini? bisa nggak merekam? Supaya yang pertama pembelajarannya tetap menyenangkan. Kemudian tujuan pembelajaran dari materi yang kita berikan itu juga tercapai, Bu Ade. Sehingga nanti dalam pembelajaran itu anak tidak merasa bosan, jenuh ataupun lelah karena kita ada di mata pelajaran produktif. Oke. Berarti Bu Fitri ini guru produktif ya Bu ya? Iya, Bu Ade. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa Bu? Kejuruan apa? Kejuruan produktif busana, Bu Ade. Oh, luar biasa. Lalu kira-kira nih, bagaimana sih Bu Fitri mengukur nanti Bu Fitri ini sukses tidaknya mencapai tujuan ini? Kira-kira dengan seperti apa nih, menurut Bu Fitri tercapai atau berhasil enggaknya tuh dilihat dari mana sih? Mungkin dari sikap dan ekspresi anak-anak di kelas mungkin ya, Bu Ade. Oke, dari sikap. Sikap yang seperti apa ya Bu Fitri ya? Mungkin dia merasa asik, enjoy, kemudian mungkin, sering, apa namanya, sharing bersama, tidak hanya duduk terdiam, kemudian, kayak tidak fokus gitu, Bu Ade. Oke, jadi anak terlibat gitu ya Bu, anak Iya iya, gitu. anak terlibat aktif sehingga kelas itu menjadi hidup, pembelajarannya menyenangkan gitu, Bu Ade tujuannya. Oke. Jadi dilihat dari sikap dan ekspresi ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Dari tujuan yang Bu Fitri sampaikan tadi, kira-kira apa sih Bu tantangan utamanya yang Ibu hadapi terkait tujuan ini? Nah, itu dia Bu Ade. Eh, kendalanya yang saya hadapi itu anak agak apa ya? Dikatakan eh, kurang bisa menghargai mungkin ya. Maksudnya itu anak itu bandel. Jadi kita sudah yuk kondisikan kelas bisa tertib, kemudian area kerja harus bersih gitu. Tapi kadang masih ada anak yang tidak mungkin tidak menggubris atau memang masa bodoh atau apa gitu Bu Ade. Sehingga itu menjadi tantangan saya supaya anak-anak tuh semua bisa fokus mengerjakan proyek tersebut sehingga tidak
tidak lagi ada anak yang ngeyel, bandel, atau apapun itu yang kira-kira tidak mendukung suasana kelas menjadi asik dan menyenangkan, Bu Ade. Oke. Anak yang ngeyel menurut Bu Fitri itu yang gimana sih, Bu? Kalau boleh tahu? Kalau dikasih tahu itu tuh sering membantah atau sering menjawab, Bu Ade. Oke. Kira-kira ada nggak, Bu, bedanya anak ngeyel sama anak kritis tuh? Eh, ada nggak ya? Kira-kira Kalau ngeyel mungkin lebih ke lebih hal negatif berarti ya, Bu? iya, betul. Kalau anak yang Oke. kritis itu kan dia dalam bertanya dan menjawabnya itu kan lebih ke apa materi yang lebih berbobot ya, Bu Ade Iya. ya. Tapi kalau anak yang ngeyel itu, Mbak ini ditata yang rapi, Bu gini aja Bu. Atau mungkin jahitannya tidak rapi, kurang lurus. Ini dirapikan dulu, didedel dulu. Bu udah gini aja Bu, nggak apa-apa lah Bu, nggak usah dedel Bu, capek. Gitu kalau menurut saya Bu Ade. Gitu. Jadi anak yang lebih apa ya, ekspresinya lebih cenderung ke hal-hal yang negatif gitu ya, Bu? Iya, betul Bu Ade. Baik. Kemudian kira-kira Bu, faktor-faktor apa yang mendukung atau kalau tadi kan sudah tantangan mungkin itu salah satu faktor penghambat ya, Bu. Nah, Iya, kalau yang faktor pendukungnya sendiri apa untuk Bu Fitri bisa mencapai tujuan ini, Bu? pendukungnya supaya saya bisa mewujudkan kelas satu komunikasi ya mungkin Bu Ade ya. Karena sesuatu itu semuanya perlu dikomunikasikan sehingga semua yang ada di apa namanya ranah tersebut yang terlibat itu semua paham bahwa sudah ada informasi, sudah disampaikan sehingga perlu komunikasi. Kemudian mungkin dengan anak-anak yang ngeyel perlu pendekatan khusus mungkin ya Bu Ade ya? Pendekatan khusus ya, Bu ya. Iya, Nah, ini pendekatannya yang seperti apa nih, Bu Fitri? pendekatannya mungkin bisa berbicara dengan anak tersebut dari hati ke hati atau mungkin butuh bantuan orang tua, komunikasi dengan orang tua sehingga Oke. di rumah juga ada apa namanya pengawasan dari orang tua supaya anak ini tidak ngeyel lagi gitu ya Bu Ade atau gimana ya? Ya, benar sekali Bu. Tadi Bu Fitri sudah sampaikan adanya komunikasi, kemudian pendekatan khusus dengan anak, dan juga komunikasi dengan orang tua, jadi melibatkan orang tua di rumah. Saya pikir itu menjadi salah satu apa ya, faktor yang bisa mempermudah Bu Fitri untuk mencapai tujuan yang akan Bu Fitri capai ini. Keren. Kemudian misal nih Bu, apa yang paling Ibu takuti kalau tujuan ini tidak tercapai? Nah, itu dia. Pasti nanti pembelajarannya jadi kurang maksimal Bu Ade. Oke, pembelajaran jadi tidak maksimal ya Bu ya. Iya. Oke, sekarang kira-kira langkah konkret apa yang perlu Bu Fitri ambil untuk mencapai tujuan ini? Dan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan tadi yang sudah Bu Fitri sampaikan. Kira-kira apa Bu langkah konkretnya Bu? Kalau pertama kali saya mengkomunikasikan kepada siswa ketika awal pembelajaran kita istilahnya kita briefing terlebih dahulu, menyampaikan apa sih agenda kita hari ini supaya nantinya
pembelajaran hari ini tuh tercapai. Kemudian nanti di sela-sela pembelajaran ketika ada hal-hal yang kurang pas, mungkin saya harus mengingatkan kepada siswa bahwa ini kurang pas, ini kurang tepat, harus dibenahi terlebih dahulu, seperti itu. Berarti di awal harus ada apa dulu tuh Bu, supaya nanti setelah berjalannya waktu itu tidak ada yang kok gini Bu, oleh-olehan gitulah istilahnya. Berarti di awal kita harus buat apa dulu? Komitmen ya, Oke, komitmen komitmen bersama ya. ya Bu ya. Iya, komitmen ya Bu Ade ya. Oke, berarti mungkin dari awalnya kita buat komitmen tadi ya Bu ya, Iya Bu Ade. bersama. Atau mungkin untuk dunia pendidikan sekarang biasa disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan keyakinan kelas. Iya Yes, betul ya. Bu Ade ya. Setelah itu apalagi Bu Fitri kira-kira? Keyakinan kesepakatan kelas. Selain kesepakatan kelas, kira-kira perlu nggak strategi pembelajaran mungkin yang berbeda dari sebelumnya yang sudah pernah Bu Fitri lakukan mungkin? Atau sejauh ini Bu Fitri strategi pembelajarannya seperti apa Bu? Yang sudah saya lakukan tutor sebaya Bu Ade, berkelompok ya. Kemudian tutor sebaya Bu Ade. Nah, kira-kira tutor sebaya ini sudah bisa memfasilitasi minat dan gaya belajar siswa yang heterogen nggak, Bu? Kan beda-beda nih, Bu. Ada yang sukanya, aku sukanya lihat video nih, aku sukanya praktek langsung gitu. Kira-kira sudah memfasilitasi itu semua belum, Bu? Kalau memfasilitasi semua, sepertinya belum Bu Ade. Karena dengan tutor sebaya yang sudah saya lakukan itu kan jadi lebih cenderungnya mungkin ya disamakan ya, karena yang sudah bisa mengajari temannya yang belum bisa, tapi dengan gaya belajarnya belum bisa disesuaikan karena mungkin yang suka ngeyel, yang lower-lower itu mungkin dia lebih kuat bisa dengan lihat video. Iya, Atau benar apa gitu yang dengan bukti nyata supaya dia itu lihat, oh udah nggak ngeyel lagi gitu Bu Ade. Iya. Berarti dari sini Bu Fitri kira-kira bisa mencoba strategi pembelajaran apa nih Bu? Mungkin nanti saya akan memberikan seperti biasanya keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian metode strategi pembelajarannya itu mungkin akan saya berikan tayangan video terlebih dahulu ya Bu Ade ya. Tidak langsung pembuatan kelompok, kemudian tutor sebaya, tetapi supaya anak-anak yang kurang berminat atau anak-anak yang lower itu dia lebih tergugah lagi, lebih bersemangat lagi. Kita setelkan video tutorial terlebih dahulu terkait pembelajaran yang akan saya berikan. Kemudian nanti baru kita bagi kelompok sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa tadi itu, sehingga nantinya bisa saling mengisi. Oh iya, tadi di video seperti ini, yuk kita praktekkan seperti apa, bisa sama-sama. Begitu mungkin Bu Ade. Oke, berarti nanti Bu Fitri akan menyediakan konten yang berbeda-beda gitu ya Bu Iya, ya? betul ya. Nah, kira-kira kalau kontennya udah berbeda, produknya harus sama kah atau bisa berbeda juga Bu? Kalau dengan konten yang berbeda, pastinya hasil produknya berbeda ya Bu Ade. Oke. Karena mungkin anak yang sudah bisa, sudah mahir, mungkin dia mengerjakan satu produk menghasilkan karya, misalnya membuat rok OSIS, dia bisa langsung jadi ya Bu Ade ya. Tapi mungkin kalau yang
dia apa namanya, butuh dengan membaca dan butuh literasi yang lainnya, literatur yang lainnya, mungkin dia hanya baru bisa menyampaikan langkah-langkah Oke. di pembuatan roknya itu. Iya. Ya, berarti setiap anak kan punya proses masing-masing ya, Bu ya. Iya betul, karena di kelas saya itu juga beragam Bu Ade, ada yang lower, kemudian medium, memang ada yang high juga, karena ketika yang high itu dikasih apa namanya, pemantik sedikit saja dia sudah langsung, "Oh iya Bu, iya paham Bu, tahu Bu," gitu. Iya, benar sekali. Jadi ini tadi Bu Fitri sampaikan akan buat kesepakatan kelas, kemudian Iya, memberikan konten yang berbeda sesuai gaya belajar dan minat betul, siswa, dan betul. memberikan kebebasan siswa untuk membuat produknya juga sesuai Iya dengan betul Bu Ade. Nah, kira-kira Bu Fitri butuh apa saja sih Bu untuk melaksanakan ini? Kira-kira mungkin adakah orang yang bisa Bu Fitri ajak kerjasama? Atau mungkin Bu Fitri memerlukan sarana apa saja Bu untuk mengimplementasikan ini Bu? Mungkin nanti saya akan bekerja sama dengan guru TIK ya Bu Ade untuk apa namanya, pembuatan anak-anak yang membuat produknya itu berupa video, bagaimana langkah-langkah pembuatan rok itu tadi, Oke. nanti biar dibantu, diajari, dibimbing, sehingga nantinya setelah membuat video itu anak jadi paham, seperti itu. Keren Bu. Sarananya apa Bu yang kira-kira Bu Fitri butuhkan? Sarana minimal yang saya butuhkan mungkin hanya HP saja ya. Oh Dan iya. dan mungkin kalau itu alat pendukungnya ya, tapi kalau untuk, pembuatan langkah-langkahnya berarti dilengkapi dengan kebutuhan menjahitnya dan pembuatan polanya, Bu Ade. Oke, siap. Nah, saya udah membayangkan nih Bu, kayaknya akan keren sekali ini anak-anak busana dengan berbagai macam produk yang mereka hasilkan, memanfaatkan teknologi ini sepertinya luar biasa sekali Bu Fitri. Nah, untuk rencana yang luar biasa ini kira-kira Bu Fitri mau mulai kapan Bu? Kebetulan minggu depan, 2 minggu yang akan datang saya ada di dalam kelas, Bu Ade. Hmm? Mungkin nanti akan saya coba, tahap awal terlebih dahulu ya, Bu Ade, ya? Oke, Supaya tahu nanti progresnya seperti apa. oke. Tahap awal dulu ya Bu ya. Berarti ini Iya, sampai pada tahap mana Bu kalau tahap awal nih? mungkin, sampai di akhir semester ini akan saya coba ya, Bu Ade, sehingga tahu progresnya, bahwa yang kemarin-kemarin saya tidak menyediakan keberagaman itu, Ah, mungkin dengan bayangan saya nih Bu Ade, dengan tadi yang sudah, kita sharing-sharing, kemungkinan kelas akan menjadi lebih menyenangkan, kelas menjadi lebih mengasihkan, anak-anak jadi nyaman karena, lebih terakomodir, "Oh, aku sukanya ini Bu, aku sukanya ini." Nah, harapan saya nantinya jadi mengasihkan. Nah, tahap awal itu 2 minggu yang akan datang akan saya coba nanti berproses, semoga sampai di akhir semester ini ada perubahan Bu Ade, walaupun, oke. mungkin belum terlalu signifikan ya, tapi paling tidak, sudah menunjukkan apa namanya, ini perubahan di dalam Perubahan kelas. ya. Iya, betul progresnya. Ya. Baik Bu Fitri, kira-kira komitmen apa yang bisa Bu Fitri buat untuk menjaga progres ini, untuk tetap ada perubahan dan perbaikan Bu? Saya harus Komitmennya konsisten seperti apa? Bu Ade. Konsisten ya Bu Saya ya. harus konsisten, iya saya harus konsisten
karena tadi di awal saya menyampaikan saya pingin gimana sih caranya Bu Ade bikin strategi pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Nah, dengan tadi yang sudah kita bicarakan, sharing-sharing bersama, Bu Ade menguatkan saya, berarti saya harus konsisten dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, saya sampaikan, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil sesuai keinginan. Amin, amin, amin. Oke, terakhir nih Bu Fitri sebelum kita selesaikan sesi coaching kita nih, apa yang kira-kira Ibu sudah bisa membayangkan belum rasanya kalau misal tujuan ini berhasil, Bu? Kira-kira apa yang akan Ibu rasakan nih? Amazing sekali Bu Ade. Amazing ya Bu ya. Saya juga membayangkannya sudah luar biasa banget ini Bu Fitri. Berarti nanti 2 minggu ke depan Bu Fitri akan mulai di tahap awal. Kemudian berharap ya nanti di akhir semester ini sudah ada progres yang bisa dilihat. Nah, nanti di akhir semester ini kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, kita obrolin. Saya sudah nggak sabar mendengar cerita Bu Fitri ini tentang anak-anak yang luar biasa dengan proses pembelajaran yang baru. Gitu ya Bu Fitri. Baik Bu Ade, iya. Saya senang sekali nih Bu Ade kita bisa sharing-sharing bersama, kemudian saling bertukar informasi. Saya mendapatkan kekuatan, penyemangat sehingga apa yang tadi ada di benak pikiran saya yang sudah saya sampaikan dengan pengalaman yang saya alami selama ini, saya harus bisa merubah nih supaya strategi pembelajarannya jadi lebih mengasihkan lagi gitu Bu Ade. Semangat Terima terus ya kasih Bu ya. Fitri ya, pasti Ya. bisa, Bu Fitri keren. Terima kasih Bu Ade. Ya, sampai jumpa semester nanti ya Bu, akhir semester Iya. awal ini ya Bu ya. Oke, Baik, sehat sampai selalu jumpa Bu besok. Fitri.